Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Bernadetta Juni Kusuma, calon guru penggerak Angkatan 5, Provinsi DKI Jakarta, berbahagia karena pada kesempatan kali ini dapat menyampaikan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Mari kita simak bersama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut kita saksikan bersama koneksi antar materi dari filosofis pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Dasar filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro diantaranya menuntun, merdeka, kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabu rasa dan juga budi pekerti. Ada 3 hal terkait refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher oriented. Guru mendominasi pembelajaran, sehingga saya menempatkan siswa sebagai objek dan bukan subjek. Kedua, capaian pembelajaran harus tuntas. Saya meyakini bahwa capaian pembelajaran harus sesuai dengan target kurikulum, sehingga saya memberikan tuntutan kepada mereka dan bukan tuntunan. Ketiga, fokus kompetensi pembelajaran pada kompetensi kognitif, sehingga saya mengabaikan kompetensi lainnya seperti afektif dan psikomotorik. Keempat, kurang memahami karakteristik siswa. Dalam hal ini, karakteristik menjadi salah satu variabel penting dalam pembelajaran karena terkait dengan latar belakang siswa. 5. Menerapkan sanksi disiplin berupa hukuman bagi siswa. Keenam, saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, pembelajaran terpusat pada siswa atau student oriented. Saya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah secara aktif dalam belajar yang telah dirancang cermat. Kedua, memberikan peserta didik kebebasan. Dalam memberikan tuntunan dan bukan tuntutan sama seperti pola pikir pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, kodrat anak adalah bermain. Pendidik harus memahami kompetensi yang dikuasai anak dan tidak sekedar memberikan kompetensi kognitif saja, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi afektif dan psikomotorik. Sehingga saya menempatkan permainan dalam pembelajaran dan begitu juga sebaliknya. Keempat, saya menghargai karakteristik setiap siswa. Karena karakteristik siswa berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi setiap siswa dapat menggali potensi, bakat, dan minatnya. Kelima, meniadakan sanksi disiplin yang bersifat negatif dan menggantinya dengan budaya positif seperti reward dan pujian bagi siswa agar perilaku mereka berubah menjadi arah yang lebih baik. Keenam, melakukan refleksi terkait pembelajaran agar saya dapat mengetahui sampai sejauh mana proses pembelajaran siswa sehingga siswa dapat pemenuhan haknya. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas.
Kesepakatan kelas dibuat berdasarkan keinginan para peserta didik dengan menerapkan konsep merdeka belajar, dengan harapan agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kedua, merancang pembelajaran berkonsep merdeka belajar. Dengan model pembelajaran yang inovatif seperti memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, memungkinkan siswa belajar lebih merdeka sesuai kemampuan dan potensinya. Ketiga, menerapkan sistem AMO, Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Keempat, mengidentifikasi potensi bakat dan minat yang melekat pada setiap individu. Hal ini dilakukan dengan diagnostik awal sehingga memperoleh gambaran terkait karakteristik setiap individu. Kelima, menciptakan strategi dan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, misalnya dengan menerapkan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. 6. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya guna menebalkan laku budi pekerti dan kodrat anak. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dapat dilihat pada bagan berikut ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyimpulkan bahwa pendidikan yang memerdekakan menuntun anak dengan kodratnya yang melekat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.